Warahmatullahi wabarakatuh. Ridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Wa ila hadrati jamil ma'alifil kutub allati ta'allamnaha wa lamnaha wa khususan ila hadrati al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti wala hadrati Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Lirbaya wa jami' asatidna masyakhina nafanallahu ta'ala bi'ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bareng-bareng memasuki bulan Ramadan, syahrun azimun, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan. Di antaranya keberkahan kita iso traweh dengan tidak terlalu cepat, itu barokah banget. Nah, traweh tidak terlalu cepat, kemudian disambung dengan ngaji tafsirul Jalalain. Sebagai mukadimah, tafsir Jalalain itu bukan karya satu orang, tapi karyanya dua orang, yaitu yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Mulai dari tengah Al-Quran, Al-Kahfi, terus ke belakang dia menulis Al-Quran disertai penjelasannya, maksudnya bagaimana per ayat sampai Qul a'udzu birabbin nas selesai. Sesudah selesai baru memulai Al-Fatihah. Al-Fatihah selesai, arep memulai surat Al-Baqarah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya beliau meninggal. Tapi dia punya murid yang namanya Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini akhirnya meneruskan karya gurunya, dimulai dari surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, sampai selesai surat Al-Isra. Sehingga akhirnya menjadi sebuah kitab tafsir yang utuh, seko Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas sudah selesai. Ini cara aku motivasi bagi kita bahwa kita itu sebenarnya bisa kolaborasi dengan orang. Tidak mungkin dhewe hidup sendiri. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika kita mempunyai angen-angen, ketika kita itu mempunyai agenda tertentu, kalau itu baik, ya ndang lakoni. Masalah nanti itu sempurna dan tidak, urusannya mburi, urusannya Gusti Allah, urusannya mburi. Pamane afik wek, seneng cah wedok wek. Wah, bismillah, yang penting mangkat wek. Yang penting berangkat. Masalah engko karo wong tuane ditampa karo masalah ditampa karo wak mburi ku. Yang penting sudah berani dulu. Berani dulu. Itu inspirasi dari kitab Tafsirul Jalalain secara sederhana seperti itu. Nah, barokahnya kitab Tafsirul Jalalain ini akhirnya dari tahun sekitar 900-an Hijriah, Imam As-Suyuti kalau nggak keliru yang nulis terakhir, muridnya ini 1901 kalau meninggalnya Hijriah, kemudian sampai sekarang 1444 Hijriah, berarti sudah 500-an tahun. 500-an tahun ini kitab ini masih dikaji di seluruh dunia. Neng Malaysia dikaji, di Mesir dikaji, di Maroko dikaji, neng Indonesia apalagi, turah-turah. Sampeyan ngeklik ngono ya, tafsir Jalalain ngono di YouTube. Nanti akan ketemu Gus Bahak ngaji tafsir Jalalain, Mbah Kiai ini ngaji tafsir Jalalain. Semuanya, apalagi Ramadan ngene iki akeh yang mengkaji tafsir Jalalain. Nah, kemudian kenapa akhirnya kita kok milihnya kok tafsir Jalalain? Selain karena faktor-faktor tadi ya. Karena cara pertimbangan saya, kita itu kan sejak kecil ngaji
Quran, mulai turutan kemudian Quran. Jadi Quran ini sebagai petunjuk kita, sebagai petunjuk hidup. Tapi kita sudah selesai ngaji Al-Quran, bare wis lali, mbuh ngaji mbuh ora, lali, macane rada lali iki piye carane macane? Apa meneh mau melihat petunjuk Al-Quran yang suka ngendi jal? Iya kan? Nah, makanya saya tertarik untuk mengkaji sama teman-teman ini ngaji Tafsirul Jalalain, tafsir yang paling ringkas, kemudian pilihan-pilihan tafsirnya itu adalah pilihan yang paling kuat, pendapat yang paling kuat, sangat sederhana, bisa difahami secara sederhana. Sebagai kelanjutannya dewe, dulu mulai ngaji turutan, ngaji juz amma, ngaji Al-Quran, saiki kita mengkaji tafsirnya. Harapannya apa? Sidik rong sidik kita bisa memahami maksud-maksud atau ayat-ayat Al-Quran. Mbok menawa kesamber malaikat dhewe iso nglakoni. Kesamber lho, kesamber lakoni fik. Lah iku dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawiti ngaji ingsun ing kitab tafsir Jalalain kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifat Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas ing dalem donya lan akhirat. Sifat Gusti Allah maneh Ar-Rahimi zat kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Kita memulai ngaji kitab tafsir Jalalain ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini terjemah bahasa Indonesia kan ngono. Tapi ada makna para kiai-kiai zaman dahulu. Kalau Ar-Rahman itu zat kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Artinya kalau sifat Ar-Rahman itu cakupannya adalah baik di dunia maupun di akhirat, orang itu akan diberi kasih sayang Gusti Allah. Termasuk bentuk kasih sayangi Gusti Allah itu adalah yang dititiskan itu apa? Akhirnya diwujudkan dalam kasih sayang orang tua. Sering tak ulangi karo sampean, kalau tidak ada rahmati Gusti Allah, mosok gelem to wong tua iku nyangoni awak dhewe sampai gede. Mokong dhewe mokong kandhane angel. Apa kon bantu wong tuane kadang malah milih dolan karo koncone. Iku kalau tidak ada kasih sayang saka Gusti Allah sik menetes di orang tua kita, ayah maupun ibu, gak kira wong tuane dhewe tetep dijaluki dhuwit 20.000, ngekek ini 100.000. Dan yang lain sebagainya. Artinya orang tua sangat memperhatikan kita. Nah, itu sifat Ar-Rahman. Kalau sifat Ar-Rahim oleh para kiai dimaknai kang maha welas asih ing maring wong mukmin ing dalam akhirat bloko. Sifat Ar-Rahim itu lebih khusus. Kalau Ar-Rahman itu di dunia sampai akhirat, di dunia terhadap siapa saja, orang yang taat maupun tidak taat, orang yang beribadah atau yang sukanya maksiat, semuanya mendapatkan kasih sayangi Gusti Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus bagi orang mukmin di akhirat nanti. Yaitu dengan apa? Satu contohnya, matine ora pati loro. Kemudian di alam kubur nanti mendapatkan tempat atau situasi yang kayak di surga. Kemudian dan seterusnya sampai akhirnya nanti langgeng di surga. Itu bagi orang yang mukmin saja. Nah, itu salah satu makna Ar-Rahman Ar-Rahim yang dimaknai oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pirang ayat iku fi? Pirang ayat iku fi? Tak ngerti kan ya. Besok nyimak nggawa Qur'ane sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu ketika kita membaca Al-Qur'an Alif Lam Mim bayangannya apa? Ambuh ra bayangke. Enggak tahu kan ya? Enggak tahu. Levi nanti coba dibuka nanti di rumah terjemah Al-Qur'an Alif Lam Mim. Insyaallah tak bedek bahwa Alif Lam Mim itu dimaknai hanya Allah yang tahu. Atau Alif Lam Mim gitu aja. Iya kan? Alif Lam Mim saja. Berarti kan tidak
Berarti tidak ditafsirkan kan? Tidak ditafsirkan. Tapi aneh, ono Al-Quran kok diturunkan kepada manusia, kemudian manusia tidak tahu maknanya. Yuk kanggo apa? Jari hudalil mutakin. Tapi kok nggak ada maknanya. Sampai golek tafsir. Apa tafsir? Terjemah di toko-toko buku di Magelang umpamane. Buka pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah ono maknane kabeh. Bismillah ada maknanya. Teka alif lam mim tulisannya. Kaf ha ya ain shad, ya kaf ha ya ain shad. Nun ya tulisannya mung NUN. Enggak ada maknanya. Nah, di sini pertanyaannya yaitu kalau itu tidak dimaknai, berarti ada ayat Al-Qur'an yang tidak bisa difahami oleh manusia. Makanya dalam alif lam mim ini ulama berbeda pendapat. Cara pendapat yang paling utama kemudian digunakan oleh Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain, itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa alif lam mim itu yang mengetahui hanya Gusti Allah. Berangkat dari pendapat yang paling kuat ini, akhirnya terjemahan Quran se-Indonesia kalau pas alif lam mim terjemah ya mung alif lam mim ora digantikan. Karena Allah tidak diketahui alif lam mim ini tidak diketahui maknanya. Nah, coba kita cek nenggon tafsirul Jalalain. Alif lam mim utawi alif lam mim. Ai Allahu tegese utawi Gusti Allah iku alamu zat kang ngudaneni, zat yang mengetahui bimuradihi kelawan karepe alif lam mim, bimuradihi kelawan karepe Allah, bidzalika kelawan alif lam mim. Bahwa hanya Allah yang mengetahui atau Allah yang maha mengetahui maksudnya alif lam mim. Tidak ada yang tahu kecuali Gusti Allah. Nah, ini akhirnya menjadi pendapat yang paling utama, pendapat yang paling kuat dari sekian pendapat itu. Lah yang lain bagaimana? Pendapat yang lain. Nah, ini pendapat yang lain ya macam-macam. Ada yang menyatakan wa muqabilu hadza aqwalun. Ada banyak pendapat selain pendapat itu. Pertama, innaha asma'un liswar alat tibtudiat biha. Yang pertama adalah alif lam mim itu nama bagi surat yang dimulai dengannya. Dewe biasanya ngarani surat Al-Baqarah dengan nama Al-Baqarah. Tapi menurut suatu pendapat, selain nama Al-Baqarah, nama ini adalah nama surat Al-Baqarah itu mempunyai nama yang namanya adalah alif lam mim. Makanya nanti ada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, ada alif lam mim yang lain dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah nama Al-Qur'an. Salah satu di antara nama Al-Qur'an. Ada yang menyatakan bahwa alif lam mim itu namanya Gusti Allah. Ada yang menyatakan bahwa alif lam mim itu kode. Apa? Bahwa alif lam mim itu kode atau rumus. Alif lam mim itu satu, alif lam mim itu menunjukkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah. Atau kalau dalam tafsir Jamal, Syekh Jamal menyatakan, apa ini keliru naskah atau enggak keliru atau bukan, nanti perlu dicek ulang. Alif lam mim itu hamzah, alifnya yang pertama itu menunjukkan minallah. Ketika kita mengucapkan Allah, kan ono Allah, akan ono nih. Nah, alif itu menunjukkan Allah, haewi loh, suara terakhir itu loh, itu. Kemudian lamnya menunjukkan apa? Latifun. Gusti Allah itu maha latif, maha halus, maha kasih sayang. Latifun salah satu asma'nya Gusti Allah. Kemudian mimnya maknanya adalah majidun. Allah zat yang maha agung. Allah zat yang maha agung. Berarti ketika mengucapkan alif lam mim, yang kita bayangkan, yang kita resapi adalah satu,
alif itu maknanya adalah Allah, lam itu sifatnya Gusti Allah atau asma'i Gusti Allah, latifun. Kemudian yang berikutnya mim adalah majidun, Gusti Allah Maha Agung. Akhirnya dewi melu iki. Tapi yang paling kuat sekali lagi, sebagaimana yang disampaikan dalam Tafsirul Jalalain oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau Fatihah itu sekali lagi tafsirnya yang menulis Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang paling kuat tetap alif lam mim itu yang maha mengetahui maknanya adalah Gusti Allah. Tidak ada yang tahu makna alif lam mim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika utawi hadza tegese utawi iki Al-Qur'an iku al-kitabu kitab. Allazi yaqra'u allazi rupane kitab yaqra'u kang maca ing allazi sapa Muhammadun Muhammad. Zalikal kitabu ini adalah kitab. Zalikal kitabu ini adalah kitab yang dibaca oleh Muhammad. Jadi maksudnya yang sedang kita bahas itu adalah kitab Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba. La raiba ora ana mamang iku maujud, ai la syaka tegese ora ana mamang iku maujud fihi ing dalam Alkitab. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an dalam hal apa? Annahu temen setune Al-Qur'an iku min indillahi saking ngersane Gusti Allah. Bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Al-Quran itu berasal dari Kanjeng Nabi buat sendiri. Kaya umpamane Bagus nulis surat cinta, umpamane nulis surat cinta, utawa Levi nulis surat bon ngono kuwi. Bon nang sekolahan nulis aja diakui ini sebagai Al-Quran, ini sebagai kitab suci, itu bukan. Tapi Al-Quran itu jelas tidak ada keraguan bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jumlatun nafi utai jumlah nafi la raiba fih iku mukhabarun khabar mubtada'u kang utawi mubtada'e la raiba fih iku zalika lafadz zalika. Jadi kalau yang belajar nahwu ada mubtada ada khabar, bahwa la raiba fi itu menjadi khobar dari mubtada yang berupa zalika. Wal isyaratu utawi isyarah bizalika kelawan lafaz zalika, isim isyarah zalika ikut li ta'zimi krana ngegungake. Aslinya zalika itu menunjukkan itu yang jauh, tapi maksudnya adalah ini. Maksudnya adalah ini yang dekat. Zalika itu mestinya maknanya itu loh, jauh kan itu. Nah, tapi yang sebenarnya maknanya zalika itu adalah ini loh, iki loh Al-Quran, ini dekat, ini yang dekat. Kenapa kok itu maknanya itu tapi kalimatnya maknanya ini tapi kalimatnya pakai itu? Itu untuk menunjukkan mulianya Al-Quran atau untuk mengagungkan Al-Quran. Satu contoh ini, sampean sederhana gini. Kita bicara ngobrol, kemudian yang kita maksud ya diri saya. Saya ini sedang berusaha begini. Saya ini alhamdulillahirabbil alamin sudah mendapatkan kesuksesan, keberhasilan. Tapi saya diganti dengan kami. Kami ini sedang merencanakan ini. Kami ini sudah melakukan atau meraih kesuksesan atas perjuangan dalam sebuah bidang umpamanya. Jadi kata saya, kata aku diganti dengan kami, karena tujuannya apa? Untuk membesarkan diri kita. Aku bisa saja terjadi bahasa semacam itu. Dalam Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fih, kenapa pakai zalika? Untuk mengagungkan Al-Quran. Tapi padahal maknanya adalah haza. Tapi ini loh Al-Quran ini. Berarti kalau dirangkai begini, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Alif lam mim Allah maha tahu atas maknanya alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fih. Ini Al-Quran yang dibaca Muhammad ini ini tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, hudan tur iku tadi petunjuk,
ai khabarun sanin ai hadin tegese kang nuduhake lil muttaqina kedue pira-pira wong kang takwa ai asyairina tegese pira-pira wong kang ndadekake utawa wong kang dadi ila takwa maring takwa bimtisalil awamiri kelawan nglakoni pira-pira kelawan manut pira-pira perintah wajtinabin nawahilan ngedoi pira-pira larangan litiqaihim krana wedine muttaqin bizalika kelawan mengkono mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah annara ing neraka Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Sebelum ke situ ada sisi yang perlu kita gali dalam ayat ini, yaitu dikatakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Tapi ini terbantah dengan statement atau komentar orang yang menyatakan, lo buktinya orang wong satu kampung aja ada yang percaya Quran ono sih orang. Ada yang ragu bahwa itu dari Allah, ada yang percaya, ada yang yakin, ada yang masih bertanya-tanya. Tenan toh Quran itu saka Gusti Allah. Ya mungkin kalau di lingkungan kita dhewe ora lah di nang pager gunung kene. Jajal keluar. Metu nang sekolahane Afik, nang sekolahane Bagus, nang sekolahane Levi. Metu. Oh, iki lho, sampean bawa Quran to. Apa iku Ramadan ngene iki mlebu sekolah, iki lho iki saka Gusti Allah. Karo koncone sing ora Islam. Saka Gusti Allah endi ya tetep nggo aku sik saka Gusti Allah kuwi ngono lho. Ora percaya, tetep ora percaya. Lah berarti maksudnya apa? Berarti maksudnya apa? Zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ai liman az'ana wa aqamal burhan wa ta'ammala. Yaitu bagi orang-orang yang memang serius memahaminya, kemudian mengangan-angan, memahami secara betul, secara objektif, maka tidak ada keraguan bahwa itu dari Gusti Allah. Makanya banyak peneliti-peneliti yang sebenarnya bukan muslim karena mempelajari Al-Qur'an, masa buatan Muhammad ke orang kok sepinter ini. Nah, akhirnya timbul keraguan atas pemahaman awalnya, atas mungkin keyakinan dirinya sebelum memahami Al-Qur'an. Akhir-akhirnya karena semakin mempelajari Al-Qur'an secara benar, secara objektif, orang itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Dia tidak bisa membantah bahwa Al-Qur'an ini bukan dari Gusti Allah. Wah, nek ngene iki tetep saka pangeran, tetep yang berasal dari yang membuat dunia ini. Nah, kalau orang sudah tidak percaya ya tidak perlu kita bahas. Buktinya ada saja orang yang tidak percaya bahwa Quran itu dari Gusti Allah. Ya memang karena dia belum melakukan proses mempelajari Al-Quran secara benar, secara objektif. Kalau orang mempelajari Al-Quran secara benar, secara objektif, nanti akan ketemu sendiri, akan menemukan keyakinan bahwa Al-Quran dari Gusti Allah. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Muttaqin, muttaqin, takwa itu maknanya sebenarnya takut. Karena mereka takut, secara umum itu mereka takut dengan neraka. Makanya disebut sebagai muttaqin. Nah, kemudian apakah pertanyaannya apakah orang itu kan macam-macam. Wong orang Islam itu sendiri ya macam-macam. Siji ana sik kaya Kanjeng Nabi, sak ngisore Kanjeng Nabi sahabat tabiin wali. Ora tau maksiat. Iya kan ya? Kemudian ada yang di bawahnya lagi. Apa jenenge? Masuk utawa login di Islam, syahadat, tapi hanya syahadat tok, gak nglakoni.
Itu kan berbeda kan? Ono sing apik banget kaya Mbah Wali, ada yang sing penting syahadat masuk tok. Login tok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku kan berseberangan. Iki wis mlebu Islam tapi belas gak nglakoni syariate kecuali syahadat. Yang ini masuk Islam tapi serius tenan sempurna melaksanakan Islamnya. Ada yang di tengah, ono sik di tengah-tengah, ada yang di tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya kadang ya rada melu Mbah Kiai, kadang ikut sik mau bodong mau ya sing penting aku lak syahadat. Piye-piye aku jarene ngaji, pernah berulang kali ngaji, pokok karo orang itu mati dalam keadaan syahadat, dosa sebesar apapun ada kemungkinan di ngapura karo Gusti Allah dan bisa dipastikan kalau bener syahadat sok tetap masuk surga. Nah, itu kan kadang jadi godo kan. Masih penting syahadat lah, salat nomor berapa salat? Salat nomor luru, salat nomor 2. Salat nomor 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada klasifikasi orang yang bertakwa. Ada klasifikasi orang yang bertakwa. Kemudian tafsir Jalalain, Mbah Imam Jalaluddin Al-Baqarah ya, Al-Baqarah As-Suyuti berarti. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menyatakan bahwa yang dimaksud bertakwa di sini adalah orang yang mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu berarti orang yang levelnya tengah, ketakwaan yang tengah. Dikatakan wa hadza isyaratun ila taqwal khawas. Itu zalika asyairina ila taqwa bimtisalil awamir wa jinabin nawahi litiqai bidzalika. Ini adalah orang yang kalau bahasa kita tengah-tengah, takwanya orang yang khusus. Kemudian di bawahnya tahtaha taqwal awam, di bawah yang tengah-tengah itu ada takwanya orang awam, wahya taqwa syirki. Ya hanya takut dia sik penting aku itu tidak keluar dari agama Islam. Tapi ada takwa yang lebih khusus lagi, yaitu takwa ma yashghulu anillah, yaitu ketakwaan seseorang yang dia itu takut banget hatinya itu jauh dari Gusti Allah, sampai dia sibuk dengan sesuatu selain Gusti Allah. Nah, itu orang klasifikasi atau kategorisasi takwa itu kalau dipermudah bahasanya, ada yang level tinggi, ada yang level sangat rendah, ada yang level tengah. Yang sangat tinggi kumeh cedek karo Kanjeng Nabi akhirnya disebut sebagai wali, yaitu alladzina yu'adduna huquqallah wa huquqal ibad, yaitu orang-orang yang sama hak-haknya Gusti Allah ling ibadah 100%, sama manusia bermuamalahnya, bergaulnya juga baik secara 100%. Kalau kok keliru sedikit langsung tobat. Kalau kok sampai mengganggu orang langsung meminta maaf. Baik wali. Ada yang sebelah sini sebagaimana tadi, yang penting mung syahadat tok. Yang penting syahadat, andalane syahadat. Siapa saja yang mati dalam keadaan membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Andalane dalile kuwi deh. Nah, kita bagaimana? Nah, kita itu di tengah-tengah ini. Kadang ya munggah, kadang ya medun, kadang medun, kapan munggah ya kan. Nah, ini sulit di kita. Walhasil dari awal hingga akhir bisa kita simpulkan ada beberapa poin. Yang paling utama satu, berkaitan dengan ayat, ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang tidak bisa difahami umumnya orang, yaitu alif lam mim. Nah, kemudian meskipun ada ulama yang memaknainya, tapi pendapat yang kuat menyatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika, Allah yang maha mengetahui. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan. Kalau ada orang yang ragu bahwa Al-Quran itu dari Tuhan dan menyatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
itu artinya orang itu belum memahami Al-Quran, belum melewati proses memahami Al-Quran secara objektif. Kalau dia bisa mau mempelajari Al-Quran secara objektif, insya Allah akan meyakini bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, hudal lil muttaqin, Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup manusia, orang-orang yang bertakwa. Tadi takwa ada 3, takwa tinggi, takwa yang rendah, kemudian takwa yang sedang-sedang. Nah, dengan begini kan akhirnya ngerti kan, Fit? Karepe ya. Bismillahirrahmanirrahim, karepe apa? Alif lam mim, alif lam mim gak usah dimaknai. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dengan sedikit kan dhewe ngerti. Menawa kesambar malaikat dibisiki, ayo Fit dilakoni ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.